Baik, guru besar ketiga yang akan kita kukuhkan pada kesempatan pagi hari ini adalah Profesor Dr. Aditya Sukmana, Sarjana Ekonomi, Master of Art. Profesor Dr. Aditya Sukmana lahir di Surabaya tanggal 13 April tahun 1976. Lulus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga tahun 99. Lulus S2 dari Georgia State University, Amerika Serikat tahun 2002, dan lulus S3 dari International Islamic University, Malaysia tahun 2010. Profesor Dr. Aditya Sukmana adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Aktif yang ke-26. Guru besar yang dimiliki UNAIR sejak berdiri yang ke-481 dan guru besar UNAIR PTN Badan Hukum yang ke-189. Untuk pengukuhan guru besar dan penerimaan saudara sebagai bagian dari guru besar Universitas Erlangga, dipersilakan kepada Profesor Dr. Aditya Sukmana, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, untuk menyampaikan pidato saudara. Disilakan. Kita tunggu sampai selesai gambarnya. Susah buatnya. Gambar terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Erlangga, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Erlangga, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Erlangga, para guru besar Universitas Erlangga dan guru besar tamu, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Erlangga, para direktorat di lingkungan Universitas Erlangga, Ketua IKA UNER, Bapak Haryanto Basuni, terima kasih Pak Dik. Para ketua lembaga, badan, dan pusat di lingkungan Universitas Erlangga, kolega, rekan, keluarga, undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sidang Universitas Erlangga. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada para hadirin dan undangan atas kehadiran, perhatian, kesediaannya untuk menghadiri sidang Universitas Erlangga dalam rangka acara pengukuhan saya sebagai guru besar Universitas Erlangga dalam bidang ilmu ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Saya menyadari bahwa pengangkatan sebagai guru besar ini merupakan suatu amanah dan tanggung jawab besar sebagai seorang dosen. Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi, namun bukan berarti hal tersebut merupakan titik akhir dari tujuan kami sebagai dosen. Justru dengan pengangkatan sebagai guru besar ini merupakan tantangan baru terkait dengan apa yang akan kami kontribusikan pada pengembangan ilmu pengetahuan setelah pengukuhan guru besar ini. Pada kesempatan yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan orasi ini pada mimbar akademik yang terhormat dengan judul Wakaf Era 4.0. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan suatu cerita. Cerita ini saya tulis dalam jurnal yang muncul dalam jurnal kampus saya di International Islamic University. Mari kita lihat di slide. Bayangkan ada seorang yang bernama Ahmad, dia adalah seorang pelari maraton. Seorang pelari maraton yang telah berlari sekian puluh kilometer dan ratusan kilometer, tiba-tiba menemukan di atas meja ada gelas. Gelas pertama yang dia minum, kalau saya beri skala 0 sampai 10, berapakah kepuasan dia atas gelas pertama? Maka Bapak Ibu akan setuju dengan saya bahwa kepuasan dia adalah maksimum, yaitu 10. Setelah minum gelas pertama, berapakah kepuasan dia? Kalau dia mau minum gelas kedua, maka tentunya tidak akan sama dengan gelas pertama. Tentunya adalah di bawahnya. Let's say 8. Jadi
DU1 per DX1 itu adalah 10 atas gelas pertama, DU2 per DX2 itu adalah 8. Ini adalah gradien, ini adalah slope, ini adalah derajat kemiringan. Yang dalam hal ini adalah utilitas. Apa yang terjadi kalau Ahmad minum gelas yang ketiga? Apakah dia juga akan mempunyai kepuasan 8 seperti halnya gelas kedua? Tentu tidak. Dia akan mendapatkan kepuasan di bawah 8. Let's say 5. 5 tambah 5 tambah 18 yaitu 23. Apa yang terjadi kalau dia minum gelas yang keempat? Apakah dia akan menerima 5? Tentu di bawahnya 5. Let's say 2. Ini kalau diteruskan, apa yang akan terjadi? Suatu ketika dia akan minum gelas tertentu, maka marginal utility dia akan 0. Artinya apa? Minum ataupun tidak minum sama saja. Apa yang terjadi kalau dia tetap minum, menambah gelas dengan minum? Apa kepuasan dia? Kurvanya akan turun. Gradiennya akan negatif. Ilmu ekonomi konvensional itu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Harus gimana ini bergeraknya? Mari kita lihat apa yang ada dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jangan berlebihan ini maknanya apa? Apa maknanya ini kalau dalam konteks Ahmad tadi yang sudah meminum 4 gelas? Maka perlakuannya adalah pada gelas kedua, ketiga, dan keempat. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mari kita lihat surat Al-Quran lagi, surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habatin ambatat sab'a fi sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Apa artinya? Barang siapa menginfakkan sedekah di jalan Allah, maka itu akan tumbuh 7, dari 7 kemudian tumbuh 100. Ya, apa artinya di sini? Artinya di sini adalah pada gelas keempat berikan kepada orang yang mempunyai kondisi Ahmad pada saat sebelum minum gelas pertama. Sangat kehausan. Contohnya Ahmad memberikan kepada Umar. Apa yang terjadi pada Umar? Berapakah utilitasnya? 10, karena dia sedang kehausan. Apa yang harus dilakukan oleh Ahmad pada gelas ketiga? Berikan kepada yang lain yang pada kondisi yang sama. Berikan kepada, contoh di sini adalah Utsman. Ya, Utsman kondisinya sama, sedang kehausan. Kita kasih gelas, itu gelas pertamanya Utsman. Bagaimana treatment terhadap gelas yang kedua? Gelas kedua berikan kepada yang lain yang pada kondisi yang sama. Ya, berikan kepada Ali. Ali kondisinya dia minum gelas yang pertama, maka utilitasnya adalah 10. Oke, kalau ini yang terjadi, maka Ahmad hanya minum 1 dan tiga temannya akan minum 1 gelas semuanya. Sehingga kalau saya rangkumkan akan menjadi tabel semacam di bawah ini. Kita lihat jumlah gelas semuanya sama. Gambar yang sebelah kiri itu diminum Ahmad semua, yang sebelah kanan itu diminum oleh 4 orang. Gelasnya sama. Jumlah orang yang sebelah kiri hanya 1 orang yang minum, Ahmad. Yang sebelah kanan itu 4 orang yang minum. Siapa saja? Ahmad, Umar, Utsman, dan Ali. Jumlah utilitas yang sebelah kiri 25. Kenapa 25? Karena gelas pertama 10 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya 25. Hanya 1 Ahmad. Bagaimana dengan sebelah kanan? Sebelah kanan karena 4 orang, 1 gelas pertama semua, 10 semua, maka 4 kali 10, 40. Ya. Lalu kalau Anda melihat seperti ini, maka Bapak Ibu kita lihat, mana yang lebih baik? 4 Ahmad 25, ataukah 4 Ahmad, Umar, Utsman, Ali, dan 40? Secara jumlah gelas sama, tapi secara orang mana yang lebih baik? Tentu Bapak Ibu akan setuju dengan saya bahwa yang lebih baik adalah yang sebelah kanan. Bagaimana dengan jumlah utilitas? Utilitas adalah kepuasan. Kepuasan 25 dengan kepuasan 20, maka yang jauh lebih baik adalah kepuasan yang lebih besar. Maka dari itu, dalam hal ini 40 akan lebih baik. Lalu apakah yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri adalah kapitalis ekonomis. Karena hanya Ahmad saja yang minum. Dan dia tidak mau membagi. Lalu apakah yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan adalah Islamic ekonomis. Berbagi. Ya. Terima kasih. Inti dari